we're gonna have a pronunciation lesson today. Jadi saya sering menerima pertanyaan seperti ini terkait dengan akhiran ed. Gimana sih cara melafalkan akhiran ed? Misalnya pada kata berjalan, walk kan, berjalan, terus tambah dan ed, apa dibaca walked atau gimana? Nah, pada pelajaran kali ini saya akan memposting bagaimana cara melafalkan ed endings itu. Tapi sebelum itu kita perlu tahu apa sih akhiran ed itu. Akhiran ed itu ada pada verb to dan verb 3 dari regular verb. Kata kerja beraturan ada di kamus, biasanya sih di bagian tengah kalau nggak salah, atau mungkin di bagian akhir bisa dilihat itu verb 1, verb 2, verb 3 seperti apa. Nah, contohnya adalah walk, ketika tambah ed akan dibaca walked. Drop ditambah ed akan dibaca dropped. Turn ditambah ed akan dibaca turned. Dan delete ditambah ed akan dibaca deleted. Oke, perlu diketahui pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas lebih jauh tentang apa itu verb to dan verb 3 dan kegunaannya dalam tenses. Pada pembelajaran kali ini kita hanya fokus pada bagaimana cara melafalkannya saja. Untuk penggunaan verb to dan verb 3 ada di postingan saya yang lainnya. Dan gimana sih caranya melafalkan akhiran ed itu? Yang pertama itu setelah voice sounds. Voice sounds itu kayak ketika kita melafalkan suatu kata, terus kita pegang tenggorokan, ada kayak getarannya, itu namanya voice sound. Ketika kita bilang b, di situ kan ada b, v, g, z, j, jadi th di situ kayak zo dalam hijaiyah ya, dalam huruf hijaiyah kayak gitu, kayak zo, l, m, n, r, dan semua huruf vokal a, i, u, e, o itu termasuk dalam voice sounds. Yang mana bukan yang vowel soundnya enggak, a, i, u, e nya enggak, cuman ketika kalian menemukan tadi itu b, v, g, z, j, z, l, m, n, r, terus ditambah dan ed, maka ed itu akan menjadi d, suaranya akan menjadi d. Contoh nih ya, biar lebih jelasnya. Pada kata call kan diakhiri l ya kan, termasuk dalam voice sounds kan. Kalau bisa dilihat di apa itu namanya, di list ini, kalau tambah dan ed, ed-nya akan dibaca d, cold. Next ada arrive itu kan v, tambah ed akan dibaca arrived. Terus next ada beg diakhiri dan g, ketika tambah ed akan dibaca begged. Cold, arrived, begged. Dan lie, kalau ditambah dan ed akan dibaca lied. Terus satunya lagi ada namanya voiceless sounds, atau kata lainnya adalah unvoiced sounds, dimana kalau kita melafalkan kata yang berakhir dari huruf ini itu nggak ada getaran dalam tenggorokan. Jadi kayak p, f, k, sh, c, f. Jadi th yang bentuknya kayak telur terus ada garis tengahnya itu kayak dibaca sa dalam huruf hijaiyah. Nah, maka kalau ketemu huruf-huruf ini tambah ed, beda dengan yang voice tadi ya kan, ed-nya dibaca d. Kalau ini ed-nya akan dibaca t. Contohnya pada kata walk, ditambah ed akan menjadi walked. Brush, ditambah ed akan dibaca brushed. Dan watched ditambah ed akan dibaca watched. Coba kita bandingkan dengan kata yang tadi, call tambah ed akan menjadi cold. Walk ditambah ed dibaca walked. Cold, walked. Dan ada lagi turn, misal turn ditambah ed akan dibaca turned, masuk pada voice sounds, turned. Sedangkan brush
tambah ed akan dibaca brushed, brushed. Nah, itu bedanya antara voice sama voiceless sounds. Terus ada satu lagi, ini yang paling gampang dari semuanya. Ketika suatu kata diakhiri oleh de atau te, maka ed endingsnya akan dibaca it. Contohnya pada kata want, itu kan diakhiri t ya kan, makanya dibaca wanted, wanted. Need akan dibaca needed, needed. Interest ditambah ed akan dibaca interested. Nah, sekarang poinnya adalah apa sih pentingnya kita tahu kapan kita melafalkan akhiran ed itu dengan de, ceh atau it. Itu terjadi ketika kita menggabungkan satu kata dengan kata setelahnya. Jadi gini, English native speakers biasanya kalau ngomong itu digandeng, nggak per kata. Misalnya pada kata turned out, mereka nggak bilang turned out, tapi mereka akan cenderung melafalkannya dengan turned out, turned out. Jadi akhiran ed yang dibaca deh itu digandeng dengan kata out, turned out. Jadi ini sangat penting, apalagi jika kalian ingin berbicara layaknya seperti English native speakers. Sekarang mari kita lihat contohnya dalam satu kalimat. Kalimat-kalimat ini saya ambil dari beberapa film yang saya temukan. Contoh nomor 1 saya ambil dari film The Emoji Movie. Until then, you should probably stay locked up in the apartment. You should probably stay locked up in the apartment. Locked up digandeng menjadi locked up. Until then, you should probably stay locked up in the apartment. Next. You're gonna hide me away. You are embarrassed of me. Embarrassed of digandeng menjadi embarrassed of me. Jadi ada dua kata, embarrassed sama of, tapi ketika digandeng kayak ada satu kata. You're gonna hide me away. You're embarrassed of me. Next. I almost got deleted. Ingat delete, t tambah ed jadi deleted. I almost got deleted. Next. Hey, looks like something popped up on Alexis' calendar. Looks like something popped up. Popped up dua kata, tapi English native speakers akan membaca mereka seperti ada satu kata saja. Hey, looks like something popped up on Alexis' calendar. Popped up on Alexis' calendar. Next. The music was turned up loud. Turned, n ditambah ed akan dibaca deh, dan dehnya itu digandeng dengan up. Turned up, turned up. The music was turned up loud. The music was turned up loud. Okay, I think that's all for today. Oh, we still have one more sentence. She arrived on time this morning. She arrived on time this morning. Arrived on digabung menjadi arrived on. She arrived on time this morning. Okay, so that's all for today's discussion. If you have any question, you can drop your questions in the comment box below and let me know. See you really soon.